Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Catatan Malam Hari. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like pada video ini dan juga tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Di sudut sebuah kota yang tak pernah tidur, terselip sebuah permukiman padat yang masyarakatnya masih memegang teguh klinik dan mitos masa lalu. Sebut saja Kampung Karangrejo. Di tengah-tengah gang sempit yang diimpit oleh pohon-pohon beringin tua yang akarnya menjuntai hingga ke atap rumah warga, berdirilah sebuah bangunan indekos berlantai 2 yang tampak sangat megah dan selalu ramai penghuni. Namanya Kos Gria Kemuning. Bagi orang luar dan para pendatang, bangunan bercat hijau pudar ini tampak seperti surga kecil bagi para perantau. Harganya tergolong murah, fasilitasnya lengkap, air sumurnya tak pernah kering, dan lingkungannya selalu tampak bersih. Namun, di balik senyum ramah sang pemilik kos yang dikenal dengan panggilan Ibu Retno, tersimpan sebuah rahasia kelam yang sangat pekat, berbau amis darah, dan penuh kepulan asap kemenyan. Ibu Retno adalah seorang janda paruh-baya yang selalu tampil mencolok. Tangannya gemar dipenuhi perhiasan emas yang bergemerincing setiap kali ia melangkah. Senyumnya memang manis dan tutur katanya terdengar lembut membuai. Tetapi jika ditatap lekat-lekat, matanya selalu menyimpan kilat keserakahan yang tak pernah bisa dipuaskan oleh harta benda duniawi jenis apapun. Kekayaan Ibu Retno yang melimpah ruah hingga mampu membeli beberapa bidang tanah di kampung itu bukanlah hasil dari keringat dan kerja keras yang lurus. Di bagian paling belakang dari rumah utama yang ia tempati, terpisah dari bangunan kos tempat anak-anak sewaan tinggal, terdapat sebuah ruangan tertutup tanpa jendela yang kuncinya selalu ia kalungkan erat di lehernya. Tidak ada satupun anak kos, tukang kebun, atau warga sekitar yang diizinkan menginjakkan kaki mendekati pintu kayu jati bermotif ukiran kuno tersebut. Di dalam ruangan pengap yang selalu berbau apat tanah kuburan itulah, Ibu Retno memelihara kunci utama dari segala kesuksesan duniawinya. Sebuah entitas gaib tingkat tinggi dari golongan jin fasik yang ia dapatkan melalui sebuah perjanjian kelam di lereng gunung mistis 20 tahun silam. Jin penglaris ini berwujud bayangan hitam raksasa, tubuhnya dipenuhi bulu lebat yang kasar seperti ijuk, dengan sepasang mata merah menyala yang terus-menerus meneteskan cairan berbau busuk. Tugas makhluk itu sangatlah menguntungkan bagi Ibu Retno, membisikkan rasa nyaman dan halusinasi ketenangan agar orang-orang terus menyewa kamar di Gria Kemuning, sekaligus perlahan-lahan menyedot energi kehidupan para penghuni kos tersebut. Sebagai imbalan agar jin itu tak mengamuk, setiap malam Jumat Kliwon, Ibu Retno wajib hukumnya menyajikan kembang setaman 7 rupa, kopi hitam pahit tanpa gula, kepulan kemenyan Arab, dan sesajian daging mentah yang masih meneteskan darah segar. Ritual keji itu berjalan sangat mulus selama belasan tahun lamanya. Pundi-pundi rupiah mengalir deras seolah tak ada habisnya ke rekening Ibu Retno. Sementara penghuni kosnya seringkali jatuh sakit tanpa alasan medis yang jelas. Sampai akhirnya, tibalah suatu sore di penghujung bulan Suro, diwarnai dengan langit mendung yang memancarkan pendar kemerahan, sebuah pertanda alam yang dipercaya oleh sesepuh zaman dulu sebagai penanda turunnya malapetaka, atau sebaliknya, datangnya seorang sosok sakti. Tepat pada sore itu, seorang pemuda berdiri diam tak bergerak di depan pagar besi Gria Kemuning. Pakaiannya sangat sederhana, hanya mengenakan kemeja katun usang yang warnanya sudah memudar ditelan waktu dan celana kain biasa. Di punggungnya, ia memanggul sebuah tas anyaman rotan yang tampak kuno, dan di tangan kanannya tergenggam erat sebuah tongkat bambu kuning setinggi pinggang, di mana pada ujungnya terdapat ukiran aksara Jawa kuno yang memancarkan aura wibawa tertahan. Pemuda itu memperkenalkan dirinya secara singkat dengan nama Banyu. Wajahnya terlampau tenang, hampir tanpa ekspresi, dengan sorot mata yang begitu tajam setajam mata elang, seolah mampu menembus dan membaca relung jiwa siapa saja yang berani membalas tatapannya. Banyu datang tanpa banyak basa-basi. Saat Ibu Retno menyambutnya di teras depan dengan senyum palsu andalannya yang sudah memakan banyak korban, pemuda itu langsung mengangkat tongkat bambunya, menunjuk lurus ke arah ujung lorong redup di lantai bawah. "Saya ambil kamar nomor 4, Bu," ucapnya dengan nada yang sangat datar, namun di dalam suaranya terkandung getaran wibawa aneh yang serta-merta membuat seluruh bulu kuduk Ibu Retno meremang tegak. Wanita paruhbaya itu tertegun kaku. Jantungnya berdebar tak karuan. Kamar nomor 4 adalah satu-satunya kamar di Gria Kemuning yang sengaja dikosongkan dan tidak pernah disewakan kepada siapapun. Bukan karena atapnya bocor atau fasilitasnya rusak, melainkan karena kamar itu letaknya berbatasan persis dengan tembok ruangan rahasia tempat jin penglarisnya bersarang. Energi negatif di sekitar kamar itu sudah sangat kental dan beracun, karena jin peliharaan Ibu Retno seringkali menjadikan plafon kamar nomor 4 sebagai tempatnya beristirahat. Siapapun orang biasa yang nekat masuk ke sana pasti akan langsung jatuh pingsan, mual muntah hebat, atau kesurupan fatal dalam hitungan menit. Ibu Retno mencoba menolak secara halus dan berkelit, namun Banyu tidak beranjak.
Ia malah merogoh tas rotannya dan meletakkan segepok uang tunai pecahan 100.000 untuk biaya sewa 6 bulan ke depan langsung di atas meja kaca. Tergiur oleh tumpukan uang merah yang begitu tebal di depan matanya, keserakahan Ibu Retno kembali mengambil alih akal sehatnya. Ia pun memberikan anak kunci berkarat itu, tersenyum sinis di dalam hati, yakin bahwa pemuda sop tahu ini paling banter hanya akan bertahan 1 malam sebelum lari terbirit-birit atau diangkut ambulans esok paginya. Namun, perkiraan dan keangkuhan Ibu Retno meleset teramat jauh. Di detik itulah, awal dari kehancuran kerajaan gaib yang ia bangun susah payah resmi dimulai. Pada malam pertama Banyu menginjakkan kakinya di dalam kamar nomor 4, udara di seluruh penjuru bangunan kos mendadak mengalami anomali. Hawa dingin mencekam yang biasanya menjadi ciri khas Gria Kemuning akibat selubung aura jin penglaris, secara mengejutkan tersapu habis oleh sebuah gelombang panas yang menyesakkan dada, seolah ada tungku pembakaran raksasa yang baru saja dinyalakan dari dalam kamar tersebut. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika semua anak kos sedang terlelap dalam ilusi yang diciptakan si jin, Ibu Retno terhentak bangun dari kasurnya yang empuk oleh suara jeritan melengking yang menggema langsung di dalam kepalanya. Itu adalah suara komunikasi batin dari jin peliharaannya, dan makhluk itu terdengar sedang menangis ngeri. Dengan tubuh gemetar hebat dan keringat dingin sebesar biji jagung mengucur di dahinya, Ibu Retno berlari terseok-seok menuju ruangan rahasia di belakang rumahnya. Begitu pintu jati itu dibuka paksa, pemandangan di dalamnya membuat napas wanita itu seakan berhenti ditarik paksa. Seluruh sesajen tumpah berantakan di lantai, bara kemenyan mati total menyisakan asap berbau hangus daging terbakar, dan di sudut ruangan, bayangan hitam raksasa mengerikan yang selama ini selalu ia agungkan itu kini meringkuk gemetar hebat bak anak kecil ketakutan. Makhluk itu memegangi wajah dan tubuhnya yang tampak melepuh, seolah baru saja disiram air keras tanpa ampun. Sang jin penglaris terus merintih kesakitan, menuding-nuding dengan jarinya yang bergetar ke arah dinding tebal yang berbatasan langsung dengan kamar nomor 4. Dari balik dinding bata itu, menembus keheningan malam, sayup-sayup terdengar suara bariton Banyu yang sedang menggumamkan rentetan ayat dan mantra penakluk kuno secara terus-menerus. Setiap kali kalimat itu selesai diucapkan sang pemuda, seberkas aura putih keemasan tak kasat mata menembus kokohnya tembok, menyambar bagai cambuk cahaya, dan mulai memanggang energi kotor jin peliharaan Ibu Retno itu sampai ke akar-akarnya. Melihat pemandangan mengerikan di ruang rahasianya, lutut Ibu Retno lemas seketika. Tubuhnya ambruk bersimpuh di atas lantai tanah yang sedingin es, sementara kedua matanya terbelalak menatap wujud jin penglaris kebanggaannya yang kini tak lebih dari seonggok bayangan hitam yang merintih menyedihkan. Selama lebih dari 2 dekade, jin berwujud raksasa berbulu ijuk ini adalah simbol teror dan kekuasaan mutlak di Gria Kemuning. Tidak ada satupun manusia biasa yang mampu menahan tatapan mata merahnya tanpa memuntahkan cairan empedu. Namun malam ini, di bawah guyuran energi putih keemasan yang menembus celah-celah pori batu bata dari arah kamar nomor 4, makhluk gaib tingkat tinggi itu meringkuk layaknya cacing yang disiram air mendidih. Aroma daging terbakar semakin menyengat hidung, bercampur baur dengan bau anyir darah dari sesajen yang berserakan tak karuan. Ibu Retno mencoba merapal mantra penenang yang dulu diajarkan oleh guru spiritualnya, namun bibirnya mendadak keluh. Getaran energi murni dari balik dinding itu terlalu kuat, membuat setiap suku kata mantra hitam yang hendak ia ucapkan tertelan kembali secara paksa. Hawa panas yang memancar dari kamar Banyu seolah memiliki kesadaran sendiri, mengunci rapat seluruh sisa ilmu sihir yang bersarang di tubuh rentah janda serakah tersebut. Kepanikan luar biasa mulai menjalari setiap urat nadi sang pemilik kos. Jika jin penglaris ini hancur atau melarikan diri, bukan hanya seluruh kekayaannya yang akan menguap lenyap dalam semalam, tetapi tumbal nyawa sebagai ganti rugi pemutusan perjanjian gaib pasti akan segera ditagih oleh penguasa alam astral. Dan tumbal pertama yang paling dekat, tentu saja adalah nyawanya sendiri. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Ibu Retno menyeret tubuhnya mundur perlahan, menjauhi dinding pembatas yang terasa membara bak pintu tungku neraka. Ia menutup pintu kayu jati ukir itu rapat-rapat, menguncinya dengan tangan yang terus gemetar hebat, lalu berlari terengah-engah kembali menuju kamar di rumah utamanya. Malam itu terasa menjadi malam terpanjang dan paling menyiksa dalam hidupnya. Dari balik selimut mewahnya, ia sama sekali tidak bisa memejamkan mata sedetik pun. Telinganya terus berdenging mendengar gema rintihan penderitaan gaib yang mulai merobek kewarasannya. Di sisi lain bangunan, tepat di dalam kamar nomor 4 yang dihindari semua orang, Banyu justru sedang duduk bersila dengan sangat tenang di atas lembar tikar pandan usang. Pemuda itu tidak melakukan ritual aneh dengan taburan kembang atau kemenyan. Ia hanya memejamkan mata, memegang tasbih kayu di tangan kanannya, sementara bibirnya melantunkan ayat-ayat pembersih sengkolo dengan nada lirih namun beresonansi teramat kuat ke dimensi astral. Tongkat bambu kuningnya disandarkan begitu saja di sudut ruangan, terus memancarkan pendar cahaya keemasan yang menolak segala bentuk entitas gelap untuk mendekat. Keesokan paginya,
Matahari terbit membawa perubahan drastis yang langsung dirasakan oleh seluruh penghuni Gria Kemuning. Jika biasanya udara pagi di area kos itu terasa berat, lembab, dan membuat para penghuninya selalu diselimuti rasa malas berkepanjangan akibat pengaruh energi jin penglaris, pagi ini udara terasa sejuk, ringan, dan luar biasa menyegarkan. Beberapa anak kos yang biasanya selalu mengeluh sakit kepala misterius setiap bangun tidur, tiba-tiba terbangun dengan kondisi tubuh bugar dan pikiran yang jernih. Mereka tentu tidak menyadari bahwa beban gaib tak kasat mata yang selama ini menempel di pundak mereka dan perlahan mengisap energi kehidupan, kini telah terputus-putus berkat pancaran ritual pembersihan tanpa henti yang dilakukan Banyu semalaman. Namun, kebahagiaan para penghuni kos itu berbanding terbalik dengan kondisi Ibu Retno. Ketika wanita parubaya itu keluar dari kamarnya, wajahnya terlihat sepucat mayat, kantung matanya menghitam legam, dan auranya memancarkan gelombang energi kematian yang sangat suram. Perhiasan emas murni yang biasanya berkilau di sekujur tubuhnya kini tampak kusam, seolah ikut layu kehilangan energi. Lebih parah lagi, tepat pagi itu ia mendapat rentetan telepon dari beberapa penyewa ruko miliknya di pasar yang mendadak bangkrut massal dan meminta pembatalan sewa saat itu juga. Rantai kekayaan hasil sekutu iblisnya mulai retak dan hancur. Kemarahan dan dendam kesumat meledak hebat di dalam dada Ibu Retno. Matanya yang memerah menatap sangat tajam ke arah pintu kamar nomor 4. Ia kini menyadari sepenuhnya bahwa Banyu bukanlah sekadar pendatang miskin biasa, melainkan ancaman nyata yang bisa meruntuhkan kerajaan bisnis berdarahnya. Mengusir Banyu secara terang-terangan tidak akan pernah menyelesaikan masalah, karena jin penglarisnya yang terluka sangat membutuhkan tumbal darah segar untuk bisa pulih. Jika Banyu dibiarkan pergi, jin yang kelaparan itu pasti akan langsung berbalik mencekik leher Ibu Retno. Tidak ada jalan lain. Pemuda itu harus dilenyapkan dengan cara paling keji, dan jiwanya harus dikorbankan malam ini juga. Ibu Retno sadar ilmu sihir pasifnya tidak akan mampu menembus perisai gaib pemuda itu. Ia membutuhkan serangan langsung, sebuah santet mematikan tingkat tinggi yang bisa mencabut nyawa dalam hitungan jam. Siang itu juga, dengan menyamar menggunakan selendang hitam pekat menutupi wajahnya, Ibu Retno menyelinap keluar kampung. Ia menyewa mobil gelap dan berkendara kencang ke arah selatan, menuju sebuah desa terpencil di pesisir tebing karang yang dikenal sebagai sarang para praktisi ilmu hitam paling mematikan. Tujuannya hanya satu, mencari dukun santet terkuat bayaran yang mampu mengirimkan paku berkarat dan beling langsung ke jantung Banyu, tanpa ia sadari bahwa dukun terkuat sekalipun hanya akan merangkak memohon ampun di hadapan pewaris ilmu putih penunduk siluman tersebut. Perjalanan melarikan diri dari teror gaib di rumahnya sendiri membawa Ibu Retno melintasi jalanan pesisir pantai selatan yang berkelok tajam dan minim penerangan. Gemuruh ombak yang menghantam tebing karang terdengar seperti raungan monster raksasa di telinganya yang masih berdenging akibat jeritan sang jin penglaris. Tujuannya adalah desa Karangsetra, sebuah wilayah terisolasi yang dihindari oleh warga awam karena pamornya sebagai sarang para penganut ilmu hitam garis keras. Mobil sewaan yang ditumpanginya berhenti di batas desa, di mana sopir yang ketakutan menolak untuk masuk lebih dalam. Dengan langkah terseok namun didorong oleh keputusasaan dan dendam yang membara, Ibu Retno berjalan menyusuri jalan setapak yang diapit oleh rimbunnya pohon bambu bungkuk. Udara di tempat itu terasa luar biasa pekat, berbau amis garam laut yang bercampur dengan sengatan aroma kemenyan yang dibakar berhari-hari. Di ujung jalan setapak, tepat di bibir tebing yang curam, berdirilah sebuah gubuk kayu reot yang tampak hampir ambruk ditiup angin laut. Itulah kediaman Ki Wulung, seorang dukun santet paling bengis yang konon kabarnya tak pernah gagal mencabut nyawa targetnya sebelum ayam berkokok menyambut fajar. Tanpa mengetuk pintu, Ibu Retno menerobos masuk ke dalam gubuk yang hanya diterangi oleh nyala redup lampu teplok berbahan bakar minyak jarak. Pemandangan di dalam ruangan itu cukup untuk membuat siapapun kehilangan akal sehat. Di setiap sudut gubuk, tergantung tulang belulang hewan, boneka jerami yang tertusuk paku berkarat, serta jajaran toples kaca kusam berisi cairan keruh yang mengawetkan gumpalan-gumpalan daging tak beraturan. Di tengah ruangan, duduklah Ki Wulung. Pria tua itu bertelanjang dada, memperlihatkan tubuh kurus keringnya yang dipenuhi rajah tato aksara kuno. Mata kirinya buta dan tertutup selaput putih pekat, sementara mata kanannya menatap Ibu Retno dengan kilat buas bak predator yang kelaparan. Mulutnya yang menghitam karena kunyahan sirih menyeringai lebar, seolah sudah tahu persis niat busuk apa yang membawa janda kaya raya itu merangkak ke sarangnya. Dengan suara serak yang menyerupai gesekan batu, Ki Wulung tertawa parau saat Ibu Retno menceritakan tentang pemuda bernama Banyu dan meletakkan segepok tebal uang pecahan 100.000, beserta segenggam tanah yang ia ambil dari depan pintu kamar nomor 4 sebagai media pelacak. Hanya seorang bocah ingusan yang kebetulan tahu 1-2 bait doa tolak bala, remeh Ki Wulung, tangannya yang keriput dan berkuku hitam panjang meraup tumpukan uang tersebut dengan rakus. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa energi putih yang menyelimuti tanah dari kamar nomor 4 itu bukanlah sekadar doa biasa, melainkan segel penolak bala tingkat tinggi.
Kesombongan telah membutakan mata batin sang dukun tua. Malam itu juga, ritual maut, santet telupring sedapur, segera digelar. Ki Wulung memerintahkan Ibu Retno untuk duduk diam di sudut gubuk sementara ia menyembelih seekor ayam cemani. Darah hitam pekat dari unggas itu ditampungnya di dalam sebuah tempurung kelapa berukir wajah iblis, lalu dicampurnya dengan pecahan beling, serpihan silet, dan paku-paku berkarat yang diambil dari peti mati tua. Sang dukun mulai merapal mantra laknat dalam bahasa kuno yang tak bisa dipahami. Suaranya naik turun bagai lolongan anjing liar di tengah malam. Tubuhnya berguncang hebat, sementara asap kemenyan mengepul pekat hingga memenuhi langit-langit gubuk. Di puncak ritualnya, Ki Wulung melemparkan tanah dari kamar nomor 4 ke dalam campuran darah tersebut. Seketika, api biru kehitaman berkobar hebat dari dalam tempurung kelapa. Dari balik kobaran api itu, melesatlah sebuah bola cahaya merah darah sebesar kepala manusia, melayang menembus atap gubuk, dan meluncur dengan kecepatan tak kasat mata membelah awan malam menuju kota, membawa kutukan kematian yang tak bisa dihentikan oleh manusia biasa. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya di Gria Kemuning, malam telah jatuh dengan suasana yang sangat ganjil. Jika biasanya jam 9 malam para anak kos masih ramai bercengkerama di teras atau mendengarkan musik, malam ini bangunan hijau pudar itu mendadak sepi senyap bagai kuburan. Anjing-anjing liar di sekitar gang melolong panjang dan menyayat hati. Sahut-menyahut memberi peringatan alam bahwa ada entitas jahat yang sedang bergerak membelah angin. Udara di sekitar kos tiba-tiba anjlok menjadi sangat dingin, membuat kaca-kaca jendela berembun dan memunculkan bau busuk bangkai terbakar yang menyengat hidung. Serangan santet Ki Wulung telah tiba. Bola api merah darah itu tak kasat mata bagi penghuni lain, namun melayang tepat di atas atap Gria Kemuning, bersiap menukik tajam menembus dada penghuni kamar nomor 4. Di dalam kamarnya yang sederhana, Banyu masih dalam posisi duduk bersila. Ia sama sekali tidak terlelap. Mata elangnya perlahan terbuka dalam kegelapan. Tidak ada raut kepanikan sedikit pun di wajah pemuda itu, apalagi ketakutan. Ia justru menghela napas panjang. Sebuah senyum tipis yang syarat akan wibawa misterius tersungging di sudut bibirnya. Tangannya perlahan meraih tongkat bambu kuning di sampingnya, merasakan getaran energi gelap yang sedang berusaha merangsek masuk menghancurkan perlindungan gaibnya. Malam ini, pertempuran ilmu yang sesungguhnya baru saja akan dimulai, dan Banyu sudah sangat siap untuk menunjukkan pada si pengirim teluh, apa artinya berhadapan dengan sang pewaris tunggal ilmu putih penunduk siluman. Bola api merah darah yang meluncur membelah langit malam itu bukanlah api biasa. Dalam dunia klinik Jawa, wujud itu dikenal sebagai Banaspati Kiriman, sebuah manifestasi santet tingkat tinggi yang membawa ribuan paku berkarat, silet, dan beling yang telah direndam dalam darah mayat. Bola api itu melayang perlahan di atas genteng Gria Kemuning, memancarkan hawa panas yang membuat daun-daun pohon mangga di halaman depan langsung mengering dan berguguran dalam hitungan detik. Udara di sekitar kos-kosan itu mendadak menjadi sangat berat dan berbau amis darah kental, bercampur dengan aroma tanah kuburan yang baru digali. Di alam astral, suara gemuruh terdengar seperti ribuan tawon yang sedang mengamuk, menyuarakan kutukan dan rapalan kematian yang dihembuskan oleh Ki Wulung dari kejauhan. Dengan satu gerakan menukik yang sangat tajam, bola api itu melesat lurus menembus atap, mengarah tepat ke dada Banyu yang sedang duduk bersila di dalam kamar nomor 4. Namun, Banyu sama sekali tidak bergeming. Pemuda itu perlahan membuka kedua matanya yang memancarkan ketenangan absolut. Tepat ketika bola api itu berjarak kurang dari 1 jengkal dari atap kamarnya, Banyu mengangkat tongkat bambu kuningnya dan menghentakkannya ke lantai 1 kali. Brak! Suara hentakan itu terdengar pelan di alam nyata, namun di alam gaib, bunyinya menyerupai ledakan bom yang menggetarkan bumi. Seketika itu juga, sebuah kubah cahaya berwarna putih keemasan meledak keluar dari tubuh Banyu, menyelimuti seluruh isi kamar nomor 4 bagai perisai baja tak kasat mata. Saat bola api merah darah itu menghantam kubah emas tersebut, terjadilah benturan energi yang luar biasa dahsyat. Kilatan cahaya menyilaukan meledak di dimensi astral. Suara mendesis keras terdengar seperti besi panas raksasa yang dicelupkan ke dalam lautan es. Paku-paku berkarat dan pecahan beling yang bersemayam di dalam bola api itu terpental hebat, memantul dari perisai gaib Banyu, dan seketika hangus menjadi debu abu-abu sebelum sempat menyentuh lantai kamar. Banyu tidak hanya bertahan. Sebagai pewaris tunggal ilmu putih penunduk siluman dari aliran para wali kuno, tugasnya bukanlah untuk sekadar menangkis, melainkan membersihkan segala bentuk sengkolo dan kebatilan. Bibir pemuda itu mulai bergerak cepat, melantunkan bait-bait doa pembersih sukma dalam bahasa Arab yang fasih, disambung dengan rapal penakluk Jawa kuno yang suaranya menggema penuh wibawa. Energi putih keemasan dari tongkat bambunya semakin terang benderang, menelan sisa-sisa api merah darah kiriman Ki Wulung. Cahaya suci itu tidak menghancurkan secara kasar, melainkan memurnikan energi negatif tersebut,
mengubah niat membunuh yang pekat menjadi uap putih yang mendinginkan udara. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, seluruh kutukan mematikan, santet telupring sedapur, yang sangat ditakuti itu lenyap tanpa sisa, seolah tak pernah ada. Udara di dalam kamar kembali sejuk, dan aroma amis darah berganti menjadi wangi harum bunga melati yang sangat menenangkan jiwa. Banyu kembali meletakkan tongkatnya, menutup mata, dan melanjutkan zikirnya seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya di gubuk reot di pesisir tebing Karangsetra, suasana kemenangan Ki Wulung hancur berantakan dalam sekejap mata. Pria tua yang penuh tato kemusyrikan itu sedang tertawa terbahak-bahak, yakin bahwa targetnya sudah mati memuntahkan darah. Namun tiba-tiba, tawa parau itu terhenti. Mata kanannya terbelalak ngeri melihat tempurung kelapa berukir wajah iblis di depannya retak rambut, lalu meledak berkeping-keping menjadi serpihan tajam yang menyebar ke seluruh penjuru ruangan. Belum sempat Ki Wulung mencerna apa yang terjadi, sebuah hantaman energi balik yang luar biasa besar, pantulan dari ilmu hitamnya sendiri yang gagal menembus perisai banyu, menghantam dadanya telak. Ki Wulung terpental ke belakang hingga menabrak dinding kayu gubuknya hingga jebol. Ia jatuh tersungkur di tanah berdebu, memuntahkan segumpal darah hitam pekat yang bercampur dengan nanah busuk dan belatung hidup. Ibu Retno yang sejak tadi duduk meringkuk di sudut ruangan menjerit histeris. Wajahnya pucat pasi melihat dukun sakti yang sangat ia andalkan itu kini merangkak kesakitan memegangi dadanya. Tubuh kurus Ki Wulung bergetar hebat, keringat dingin membanjiri sekujur tubuhnya. Seluruh jin kafir dan hodam pelindung yang selama puluhan tahun bersemayam di dalam tubuh sang dukun lari terbirit-birit meninggalkan tuannya, ketakutan setengah mati setelah merasakan sekilas aura dari pemuda di kamar nomor 4. "Gila, kau sudah gila, Retno," desis Ki Wulung dengan napas tersengal-sengal, darah hitam masih menetes dari sela-sela bibirnya. Siapa sebenarnya pemuda yang kau suruh aku santet itu?" Energi yang melindunginya, itu bukan sembarang jimat. Itu energi suci para pendahulu. Seluruh ilmuku luntur, hodamku hancur. Kau telah membangkitkan kemarahan seorang pewaris ilmu putih tingkat tinggi. Ibu Retno terpaku, seluruh persendiannya terasa dilolosi. Malam itu, di atas tebing yang sunyi, kesombongan sang janda serakah dan sang dukun ilmu hitam runtuh berkeping-keping, digantikan oleh teror luar biasa akan balasan apa yang akan mereka terima dari sosok misterius di kamar nomor 4. Malam pekat di tebing Karangsetra menyisakan lolongan keputusasaan Ki Wulung yang masih merangkak kesakitan di atas tanah berdebu. Ibu Retno, janda kaya yang biasanya tampil angkuh dan penuh kuasa, kini tak ubahnya seperti pesakitan yang lari dari kejaran maut. Tanpa mempedulikan nasib dukun bayarannya yang tengah meregang nyawa akibat serangan balik santetnya sendiri, ia berlari terburu-buru menembus rimbunnya hutan bambu bungkuk. Napasnya memburu, jantungnya berdebar kencang seakan hendak melompat dari rongga dada. Sandal jepit mahalnya putus di tengah jalan setapak, kakinya tergores duri dan bebatuan tajam. Namun rasa sakit fisik itu sama sekali tidak sebanding dengan teror yang menggerogoti kewarasannya. Di kepalanya terus terngiang ucapan terakhir Ki Wulung, pewaris ilmu putih tingkat tinggi. Pemuda lusuh di kamar nomor 4 itu bukanlah mangsa sembarangan, melainkan sang pemburu entitas gelap yang sesungguhnya. Perjalanan pulang menuju kampung Karangrejo terasa seperti melintasi lorong waktu yang menyiksa. Sopir mobil sewaan yang membawanya hanya bisa diam membisu, merinding melihat majikan sementaranya terus-menerus merapal doa yang tak beraturan dengan bibir pucat dan tubuh bergetar hebat. Ketika mobil akhirnya berhenti di ujung Gang Gria Kemuning, langit timur baru saja membiaskan semburat jingga kemerahan. Fajar telah menyingsing. Namun, pemandangan yang menyambut Ibu Retno di depan bangunan kosnya membuat langkah kakinya kembali goyah. Selama belasan tahun, Gria Kemuning selalu diselimuti kabut tipis tak kasat mata yang menahan sinar matahari pagi. Hawa di sekitarnya selalu lembab, redup, dan memicu rasa kantuk yang tidak wajar. Tapi pagi ini, semuanya berubah drastis. Sinar matahari menerobos masuk dengan hangatnya, menyinari setiap sudut halaman yang biasanya suram. Burung-burung liar yang seumur-umur tidak pernah mau hinggap di pohon mangga depan kos, kini berkicau riang di dahan-dahannya. Angin berembus sejuk, membawa aroma wangi bunga melati yang entah bersumber dari mana. Bagi warga biasa, ini adalah pagi yang sangat indah dan menyegarkan. Namun bagi Ibu Retno, kejernihan udara ini adalah petaka. Ini berarti kabut ilusi dan benteng energi negatif yang dibangun oleh jin penglarisnya telah hancur lebur tanpa sisa. Dengan langkah terseret dan sembunyi-sembunyi, ia menyelinap lewat pintu samping menuju rumah utamanya di bagian belakang kos. Firasat buruk semakin menghimpit dadanya. Ia bergegas menuju ruangan rahasia tempat jin peliharaannya disembunyikan. Saat tangannya menyentuh gagang pintu kayu jati bermotif ukiran kuno itu, telapak tangannya mendadak melepuh seolah memegang besi yang baru diangkat dari bara perapian.
Sambil meringis menahan sakit, ia memutar kunci dan mendorong pintu tersebut. Bau busuk bangkai yang biasanya menyengat kini tergantikan oleh aroma hangus daging terbakar yang sangat pekat dan menyesakkan napas. Di sudut ruangan, pemandangan yang tersaji membuat pertahanan lutut Ibu Retno runtuh seketika. Ia jatuh terduduk di lantai tanah. Jin raksasa berbulu ijuk yang dulu wujudnya sangat menakutkan itu kini ukurannya menyusut drastis menjadi hanya seukuran anak sapi. Tubuhnya dipenuhi luka bakar melepuh yang terus mengeluarkan asap putih. Mata merahnya yang dulu menyala garang mengintimidasi, kini meredup penuh ketakutan. Makhluk fasik itu merintih dengan suara bariton yang menggetarkan jiwa, menuntut tumbal darah segar manusia untuk menyembuhkan luka akibat benturan energi suci semalam. Melalui telepati gaib yang menyayat kepala, jin itu mengancam, jika sebelum tengah malam nanti tidak ada darah perawan yang disajikan, maka nyawa dan sumsum tulang Ibu Retno yang akan diisap habis sebagai gantinya. Di saat Ibu Retno menangis sejadi-jadinya meratapi nasib dan karma yang mulai menagih janji di ruang pengap itu, suasana di halaman depan kos justru berbanding terbalik. Banyu, sang penghuni misterius kamar nomor 4, melangkah keluar dari kamarnya dengan pakaian rapi dan wajah yang cerah bercahaya. Di tangannya, ia memegang sebuah sapu lidi yang dipinjamnya dari sudut lorong. Pemuda itu mulai menyapu halaman kos yang dipenuhi guguran daun mangga kering. Gerakannya tampak sangat biasa, lambat dan santai selayaknya rutinitas pagi. Namun, bagi mata batin yang terbuka, apa yang dilakukan Banyu adalah sebuah ritual pembersihan tingkat tinggi yang diwariskan oleh para leluhur, disebut sapu jagat ruat bumi. Setiap kali ujung lidi itu menyapu permukaan tanah, bibir Banyu menggumamkan selawat dan doa penolak bala secara pelan. Tanpa ada satupun anak kos yang menyadari, setiap ayunan sapunya menancapkan pasak-pasak energi cahaya keemasan tak kasat mata ke dalam tanah, mengurung sisa-sisa energi kotor di geria kemuning agar terisolasi dan tidak bisa lagi meracuni para penghuni yang tak bersalah. Ibu Retno yang baru saja keluar dari ruang rahasianya, mengintip dari balik tirai jendela kamarnya dengan tubuh yang masih gemetar hebat. Ia menatap nanar sosok Banyu di halaman. Pemuda itu tampak hanya sedang menyapu dengan tenang. Namun tiba-tiba, gerakan tangan Banyu terhenti. Perlahan, pemuda itu memutar kepalanya, mengarahkan tatapan mata elangnya menembus tepat ke arah kaca jendela yang berjarak puluhan meter, seolah tahu persis di mana janda serakah itu sedang bersembunyi ketakutan. Banyu tidak menunjukkan raut kemarahan, ia juga tidak mengancam. Pemuda itu hanya menyunggingkan sebuah senyum tipis yang sangat tenang, lalu menganggukkan kepalanya perlahan, sebuah isyarat bisu yang mengiris mental Ibu Retno. Isyarat yang menegaskan bahwa Banyu tahu semua perbuatan keji yang terjadi semalam, dan waktu bagi kerajaan gaib Ibu Retno di kampung itu sudah benar-benar habis. Senyum tipis Banyu dari kejauhan itu menghunjam jantung Ibu Retno lebih tajam daripada sebilah belati berkarat. Lutut janda parubaya itu seketika lemas, membuatnya terjerembab membentur lantai kamarnya yang beralaskan karpet tebal. Napasnya terengah-engah seperti orang yang baru saja lolos dari tiang gantungan, dadanya naik turun dengan liar. Ia merangkak menjauhi jendela, mengunci pintu kamarnya rapat-rapat, lalu meringkuk di sudut ruangan sambil menggigit ujung jarinya hingga berdarah. Teror sesungguhnya kini bukan lagi sosok pemuda di kamar nomor 4 itu, melainkan ancaman mutlak dari makhluk gaib peliharaannya sendiri. Waktu terus berjalan tanpa belas kasihan. Matahari pagi yang bersinar cerah di luar sana terasa bak jam pasir yang perlahan mengeringkan sisa umurnya. Jika sampai tengah malam nanti ia gagal memberikan tumbal darah perawan segar, jin penglaris yang tengah kelaparan dan sekarat di ruang rahasia itu akan merobek sukma dan mengisap habis sumsum tulang belakangnya tanpa sisa. Keserakahan yang selama puluhan tahun menjadi kawan setianya, kini berbalik menjadi algojo yang paling kejam. Dalam keputusasaan yang menggelapkan mata batinnya, akal sehat Ibu Retno benar-benar telah mati. Rasa kemanusiaannya menguap, digantikan oleh insting binatang buas yang terpojok. Ia harus mencari mangsa, dan mangsa itu harus didapatkan dari dalam geria kemuning hari ini juga. Pikiran licik Ibu Retno mulai memutar nama-nama puluhan anak kos yang menyewa kamarnya. Kriteria tumbal kali ini sangat spesifik dan berat. Darah perawan murni, sosok yang tidak akan langsung dicari oleh keluarga atau teman dekatnya jika tiba-tiba menghilang dalam semalam. Matanya yang memerah dan sembab karena kurang tidur tiba-tiba melebar saat sebuah nama melintas di kepalanya. Ratna. Ya, Ratna adalah kandidat yang paling sempurna. Gadis berusia 19 tahun itu adalah penghuni baru di lantai 2, seorang mahasiswi rantau penerima beasiswa penuh yang berasal dari pelosok desa tertinggal di luar pulau. Ratna dikenal sangat pendiam, lugu, tidak pernah bergaul, dan menghabiskan hampir seluruh waktunya hanya untuk belajar di dalam kamar atau bekerja paruh waktu menjaga toko buku hingga larut malam. Yang paling penting, Ratna sebatang kara di kota ini, tanpa kerabat maupun teman dekat. Sempurna, pikir Ibu Retno sambil menyeringai bengis.
Rencana busuk pun segera dirangkai di dalam kepalanya. Berkedok simpati layaknya seorang ibu kos yang dermawan, ia akan mengundang Ratna makan malam bersama di rumah utamanya, mencampurkan obat tidur dosis tinggi ke dalam minuman gadis malang itu, lalu menyeretnya hidup-hidup ke dalam ruang rahasia persembahan. Sebuah skenario keji yang dirasanya tak akan pernah bisa diendus oleh siapapun, bahkan oleh aparat hukum sekalipun. Sore harinya, saat semburat senja mulai meredupkan langit, Ibu Retno mulai menjalankan aksinya. Ia memasak hidangan istimewa, menyajikan sayur lodeh dan ayam goreng kesukaan Ratna, lengkap dengan segelas es teh manis yang telah dibubuhi serbuk mematikan penidur saraf. Dengan wajah yang dipoles bedak tebal untuk menyembunyikan lingkar mata hitamnya, ia berjalan menuju kamar Ratna dan mengetuk pintunya dengan nada yang dibuat selembut mungkin. Ketika gadis berkacamata tebal itu membuka pintu, Ibu Retno langsung memasang wajah penuh iba, beralasan bahwa ia memasak terlalu banyak dan ingin berbagi rezeki dengan anak kos yang paling rajin sepertinya. Ratna yang polos dan sama sekali tidak menaruh curiga, tentu saja merasa sangat tersanjung dan berterima kasih. Ia mengiyakan undangan itu, berjanji akan datang ke rumah utama Ibu Retno tepat setelah waktu Isya berkumandang. Ibu Retno tersenyum puas, berbalik pergi dengan langkah ringan yang menyembunyikan niat pembunuhan berdarah dingin. Namun, tanpa disadari oleh janda serakah itu, setiap pergerakan niat jahatnya memancarkan gelombang energi hitam yang sangat pekat di alam astral. Dan gelombang amis kematian itu tidak pernah luput dari radar kepekaan spiritual tingkat tinggi milik sang pewaris ilmu putih. Di seberang halaman, tepat di dalam ketenangan kamar nomor 4, Banyu yang sedari tadi sedang membaca sebuah kitab kuno beraksara pegon perlahan menghentikan aktivitasnya. Ia mendongakkan kepala, mengendus udara di sekitarnya. Bau harum bunga melati sisa pembersihan paginya tiba-tiba tercemar oleh aroma anyir darah kotor dan hawa kematian yang menyengat hidung batinnya. Mata elang Banyu menyipit tajam. Ia tahu persis apa arti perubahan mendadak ini. Makhluk fasik di seberang sana sedang meronta kelaparan dan menuntut nyawa sebagai ganti rugi. Sementara sang majikan yang pengecut memilih untuk mengorbankan nyawa tak berdosa demi menutupi kesalahannya sendiri. Astagfirullah. Gumam Banyu lirih, menggelengkan kepalanya perlahan menatap ke arah tembok pembatas. Ia tidak akan membiarkan satu tetes darah pun tumpah di tanah ini. Pemuda itu segera bangkit, mengambil secari kain kafan putih bersih yang belum pernah dipakai dari dalam tas rotannya. Dengan menggunakan tinta merah yang terbuat dari campuran minyak zakfaron asli dan getah kayu gaharu, Banyu mulai menuliskan Raja Hasmakurung secara cepat namun sangat presisi. Jarinya menari di atas kain putih itu, membentuk kaligrafi doa penangkal bala yang memancarkan pendar keemasan setiap kali goresannya selesai ditarik. Malam ini, Banyu tidak hanya akan bertahan, ia akan menjadi tameng hidup bagi setiap jiwa di Gria Kemuning, dan bersiap memberikan hukuman telak yang akan mengakhiri kontrak iblis Ibu Retno untuk selamanya. Waktu terus merayap menuju malam, dan pertempuran penentuan tak lagi bisa dihindari. Malam merayap perlahan menyelimuti Gria Kemuning. Suara azan Isya baru saja berlalu di kejauhan, namun gema kedamaiannya seolah tertahan oleh aura pekat tak kasat mata yang kembali turun menyelimuti permukiman tersebut. Ratna, mahasiswi lugu yang tak tahu menahu soal intrik gaib berdarah di sekitarnya, baru saja selesai merapikan buku-buku kuliahnya. Ia mematur diri sejenak di depan cermin, merapikan kemeja dan jaket rajut usangnya. Perutnya memang sudah keroncongan sejak sore, dan undangan makan malam dari Ibu Retno terasa seperti anugerah luar biasa bagi anak kos yang harus berhemat ketat sepertinya. Tanpa firasat buruk sedikit pun, Ratna melangkah keluar dari kamarnya di lantai 2, menuruni anak tangga kayu yang berderit pelan memecah kesunyian malam. Udara malam itu entah mengapa terasa jauh lebih dingin dari biasanya, menyusup masuk menembus tulang hingga membuat Ratna merinding pelan. Namun, saat langkah Ratna baru saja menjejak pelataran lantai 1, sebuah suara bariton yang tenang namun berwibawa menghentikannya. Bak Ratna. Ratna menoleh terkejut. Di ujung lorong yang temaram, tepat di depan pintu kamar nomor 4, berdirilah Banyu. Pemuda itu tersenyum simpul, wajahnya memancarkan keteduhan yang secara magis seketika mengusir rasa dingin yang sedari tadi mencengkeram tengkuk Ratna. Di tangannya, Banyu memegang sebuah lipatan kecil kain kafan putih yang telah diikat rapi dengan benang merah pudar. Maaf menghentikan langkahnya sebentar. Saya Banyu, penghuni baru di kamar ini, ucapnya ramah. Ratna mengangguk canggung, membalas perkenalan itu dengan senyum kaku. Banyu melangkah mendekat, lalu menyodorkan lipatan kain tersebut. Tadi siang saya menemukan ini jatuh di dekat tangga. Sepertinya punya Mbak, atau mungkin bukan. Tapi barang ini membawa kebaikan. Bawa saja di saku, jangan dilepas atau dibuka sampai besok pagi ya, Mbak. Ratna mengernyitkan dahi bingung. Ia yakin tak pernah memiliki barang seperti itu,
Namun entah dorongan aneh apa yang membuat tangannya terulur menerimanya begitu saja. Begitu kain Raja Asmakurung itu berpindah tangan, sebuah sensasi hangat yang sangat nyaman tiba-tiba menjalar ke seluruh aliran darah Ratna, mengunci auranya secara total dari segala bentuk serangan entitas gelap. "Terima kasih, Mas Banyu," balas Ratna pelan sambil memasukkan kain itu ke dalam saku jaketnya, lalu kembali melanjutkan langkah menuju rumah utama Ibu Retno di bagian belakang. Banyu menatap punggung gadis itu dari kejauhan, matanya memancarkan kilat kewaspadaan tingkat tinggi. Perisai suci telah dipasang, kini saatnya melihat reaksi sang dalang kejahatan. Di dalam rumah utama, Ibu Retno sudah duduk menanti dengan gelisah di meja makan. Jantungnya berdegup kencang bak genderang perang. Di atas meja berlapis taplak rendah itu, tersaji hidangan lezat dan segelas es teh manis yang warnanya sedikit lebih pekat dari teh pada umumnya. Di dalam teh itulah terlarut serbuk penidur saraf racikan klinik yang sanggup meruntuhkan kesadaran manusia dalam hitungan detik. Telinga Ibu Retno menangkap suara langkah kaki Ratna yang mendekati pintu. Buru-buru ia memasang topeng wajah keibuannya yang paling manis. Begitu Ratna masuk, sapaan ramah nan palsu langsung dilontarkan. "Aduh, enduk Ratna, ayo sini duduk. Ibu masak banyak sekali hari ini, rasanya sepi kalau makan sendirian," ucap Ibu Retno sambil menarik kursi untuk gadis malang tersebut. Ratna yang merasa sungkan hanya bisa tersenyum malu-malu. "Ayo, jangan sungkan. Diminum dulu es tehnya biar segar badannya, enduk," bujuk Ibu Retno dengan nada mendesak yang berusaha ia tutupi. Matanya terus terpaku pada gelas kaca berisi cairan mematikan itu, tak sabar melihat mangsanya tumbang agar ia bisa segera menyeret tubuh gadis itu ke ruang persembahan. Ratna mengangguk sopan. Tangannya terulur meraih gelas kaca yang mengembun dingin tersebut. Namun, tepat pada detik ketika jemari Ratna menyentuh permukaan gelas, sebuah keajaiban yang mengerikan bagi Ibu Retno terjadi. Energi perlindungan suci dari Raja Asmakurung di saku Ratna menolak keras energi mematikan dari racun sihir di dalam gelas. Suara letupan kecil terdengar dari dalam air, disusul dengan retakan kasar pada kaca. Perang! Gelas kaca tebal itu tiba-tiba meledak berkeping-keping di tangan Ratna, tepat sebelum menyentuh bibirnya. Pecahan kacanya berserakan, sementara cairan teh pekat itu tumpah menggenangi meja, mendesis aneh seolah mendidih dan seketika mengeluarkan asap kelabu berbau bangkai yang amat sangat menyengat hidung. Ratna menjerit kaget, mundur beberapa langkah sambil mengibaskan tangannya yang basah, namun anehnya ia sama sekali tak tergores sekecil apapun. Wajah Ibu Retno pucat pasi seketika. Seluruh darah di wajahnya seakan tersedot habis. Matanya terbelalak ngeri menatap tumpahan teh beracun yang kini menghitam bak aspal di atas mejanya. Ia tahu pasti, kejadian mustahil ini membuktikan ada kekuatan gaib tingkat tinggi yang membentengi gadis itu secara absolut. Belum sempat keterkejutan Ibu Retno mereda, dari arah ruangan rahasia di bagian paling belakang rumah, terdengar raungan keras yang menggelegar dahsyat memecah keheningan. Raungan itu bukanlah suara manusia maupun hewan liar, melainkan lengkingan kemarahan luar biasa dari sang jin penglaris yang menyadari bahwa tumbal darah perawannya telah lepas, dan rasa laparnya kini telah mencapai batas kritis yang tak bisa lagi ditahan. Dinding rumah utama tiba-tiba bergetar hebat layaknya diguncang gempa bumi. Pajangan dinding berjatuhan dan pecah berantakan. Lampu gantung di ruang makan berkedip-kedip liar sebelum akhirnya meledak dan padam total, meninggalkan Ibu Retno dan Ratna dalam kegelapan pekat yang amat mencekam. Bau anyir darah segar menyergap hidung, membuat napas Ratna sesak dan ia jatuh terduduk menangis ketakutan. Sementara itu, di tengah kegelapan tersebut, mata batin Ibu Retno menangkap sebuah pemandangan yang membuat jantungnya nyaris berhenti berdetak. Sebuah bayangan hitam raksasa dengan sepasang mata merah menyala terang dalam gelap, perlahan merayap menghancurkan pintu ruang rahasianya sendiri. Makhluk gaib buas itu merangkak mendekat dengan tatapan kelaparan penuh dendam, yang kini tak lagi mengarah pada Ratna, melainkan tepat tertuju pada dirinya sendiri, sang majikan yang telah gagal menepati janjinya. Kegelapan yang tiba-tiba menyergap ruang makan itu bukanlah sekadar ketiadaan cahaya lampu biasa, melainkan sebuah pekatnya dimensi astral yang bocor dan tumpah ke alam manusia. Udara di dalam ruangan anjlok menjadi sedingin es, membekukan setiap embusan napas yang keluar dari hidung Ratna dan Ibu Retno. Bau anyir darah busuk dan tumpukan daging terbakar bercampur baur, mencekik paru-paru hingga rasanya nyaris mustahil untuk menghirup oksigen. Di sudut ruangan yang berbatasan langsung dengan lorong menuju ruang rahasia, sepasang mata merah saga sebesar kepalan tangan orang dewasa menyala terang, berkedip lambat memancarkan aura pembunuhan yang sangat pekat. Bayangan hitam raksasa berbulu ijo kasar itu merayap keluar, menghancurkan sisa-sisa kusen pintu dengan cakar-cakarnya yang panjang dan hitam legam. Raungannya terdengar seperti perpaduan antara geraman macan buas dan tangisan rintih ribuan orang yang tersiksa. Ratna, yang sama sekali tidak memiliki kepekaan batin,
tidak bisa melihat wujud asli makhluk mengerikan itu. Gadis lugu itu hanya bisa merasakan hawa kematian yang luar biasa dahsyat, membuatnya meringkuk gemetar di bawah meja makan sambil memeluk lututnya erat-erat sambil menangis sesenggukan. Anehnya, tepat di saat teror itu memuncak, lipatan kain kafan berikat benang merah di dalam sakunya memancarkan suhu hangat yang menenangkan, menciptakan semacam selubung tak kasat mata yang membuat keberadaan Ratna sama sekali tidak disadari dan diabaikan oleh amukan sang jin. Namun nasib yang jauh berbeda dialami oleh Ibu Retno. Wanita parubaya yang biasanya gila hormat dan penuh tipu daya itu kini merangkak mundur dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Wajahnya yang tebal oleh riasan kini pias memucat seperti mayat hidup. Mulutnya berkomat kamit dengan kecepatan tak beraturan, mencoba merapal kembali mantra-mantra pengikat gaib yang dulu ia gunakan untuk menundukkan makhluk fasik tersebut di lereng gunung. Tunduk kau. Aku majikanmu. Aku yang memberimu makan. Mundur, jerit Ibu Retno Parau, suaranya pecah oleh isak ketakutan yang luar biasa. Namun, alih-alih mereda, kemarahan makhluk itu justru semakin menjadi-jadi. Perjanjian darah telah dilanggar, tumbal perawan yang dijanjikan telah menguap berantakan, dan jin itu kini menuntut bayaran nyawa langsung dari si pembuat kontrak. Dengan satu gerakan kilat yang tak sempat dihindari, tangan bayangan berselaput energi hitam itu mencengkeram leher Ibu Retno, mengangkat tubuh gempal wanita itu ke udara layaknya boneka kain usang yang tak berbobot. Ibu Retno tersedak hebat, matanya melotot nyaris keluar dari kelopaknya, sementara kakinya menendang-nendang udara kosong. Kuku-kuku gaib yang menancap di lehernya mulai mengisap perlahan energi kehidupannya dengan rakus, membuat kulit janda kaya raya itu keriput dan menua secara instan dalam hitungan detik. Ajal sudah berada tepat di depan pelupuk matanya. Tepat pada detik ketika kesadaran Ibu Retno hampir meredup total menuju kematian yang menyakitkan, sebuah ledakan energi yang sangat dahsyat menghentak dari arah ruang tamu. Blaar. Pintu utama rumah berbahan kayu jati tebal yang terkunci rapat dari dalam, tiba-tiba terpelanting hancur berkeping-keping seolah baru saja dihantam oleh meriam tak kasat mata. Serpihan kayunya berhamburan ke segala arah, melesat bagai peluru. Dari balik kepulan debu dan sisa-sisa serpihan kayu yang berterbangan, melangkahlah sesosok bayangan yang sangat tenang. Kegelapan pekat yang diciptakan oleh sang jin seketika terkoyak mundur, seakan ketakutan menyentuh tubuh pendatang tersebut. Banyu berdiri di ambang pintu. Pakaian lusuhnya berkibar pelan meski tak ada angin berhembus di dalam ruangan. Di tangan kanannya, tongkat bambu kuning berukir aksara kuno itu memancarkan pendar cahaya putih keemasan yang begitu terang, menyilaukan mata batin siapapun yang berani melihatnya. Wajah pemuda itu tak menyiratkan emosi apapun, tidak ada kemarahan yang meluap, tidak ada kepanikan, hanya sebuah ketegasan mutlak dari seorang pewaris ilmu putih yang ditugaskan untuk menjaga keseimbangan alam. Lepaskan dia, ucap Banyu. Suaranya tidak keras, bahkan cenderung lirih, namun resonansinya menggema memantul di dinding-dinding rumah, menciptakan getaran dahsyat yang meremukan dominasi energi hitam di dimensi astral. Mendengar perintah yang syarat akan wibawa itu, sang jin raksasa menoleh patah-patah. Mata merahnya menatap garang ke arah Banyu, mencoba melawan intimidasi cahaya suci dengan raungan yang lebih memekakan telinga. Ia melepaskan cengkeramannya dari leher Ibu Retno secara paksa, membiarkan tubuh sekarat wanita itu jatuh berdebum ke lantai marmer bagai seonggok daging tak bernyawa. Makhluk fasik itu kemudian memutar arah tubuh besarnya, memusatkan seluruh sisa kekuatan gelapnya bersiap menerkam Banyu untuk mencabik-cabik perisai sucinya. Namun, Banyu hanya menghela napas panjang melihat kesombongan entitas tersebut. Ia mengangkat perlahan tongkat bambu kuningnya, lalu menghentakkannya ke lantai satu kali. Bumi seakan berhenti berputar selama satu tarikan napas. Sebuah gelombang kejut murni berwarna emas melesat dari ujung tongkat, menyapu seluruh ruangan bak badai cahaya tanpa ampun. Begitu gelombang itu menghantam wujud sang jin, makhluk raksasa itu menjerit sejadi-jadinya, sebuah jeritan keputusasaan dan penderitaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata manusia. Tubuh bayangannya melepuh hebat bagai disiram timah panas, terbakar oleh energi murni yang menyucikan segala kebatilan. Jin yang selama belasan tahun meneror dan menyedot nyawa penghuni Gria Kemuning itu langsung ambruk berlutut, meronta-ronta mencium lantai memohon ampun di hadapan pemuda dari kamar nomor 4. Banyu melangkah maju dengan tenang membelah sisa-sisa kegelapan, bersiap mengadili dosa-dosa masa lalu yang mengakar di tempat itu. Cahaya keemasan dari tongkat bambu Banyu perlahan menstabilkan pendarannya, mengusir sisa-sisa pekatnya kabut dimensi astral yang menempel di langit-langit ruang makan. Pecahan kaca dan tumpahan teh beracun di atas meja menjadi saksi bisu betapa dekatnya maut menjemput malam itu. Di kolong meja, Ratna perlahan membuka matanya yang sembab. Gadis lugu itu mengintip dengan tubuh bergetar hebat. Meski mata batinnya tertutup dan ia tak bisa melihat wujud asli jin raksasa yang mengerikan itu,
insting manusianya bisa merasakan tekanan gaib luar biasa berat yang baru saja terangkat dari ruangan. Yang ia lihat kini hanyalah sosok Banyu, pemuda sederhana dari kamar nomor 4, berdiri tegak bak benteng karang yang tak tertembus badai. Di depannya, terkapar wujud Ibu Retno yang nyaris tak bisa dikenali lagi. Kulit wajah janda yang tadinya kencang oleh perawatan mahal itu kini keriput parah, rambutnya memutih kusam, dan matanya cekung menyiratkan keputusasaan yang teramat dalam. Energi kehidupannya telah terkuras drastis hanya dalam hitungan menit akibat serangan balik peliharaannya sendiri. Banyu melangkah pelan mendekati wujud jin fasik yang kini merintih kesakitan bak cacing kepanasan di lantai marmer. Ujung tongkat bambu kuningnya diarahkan tepat ke ubun-ubun bayangan hitam tersebut. "Sudah berapa banyak nyawa perantau yang kau isap sarinya di tanah ini?" tanya Banyu dengan nada datar, namun suaranya menggema bagai guntur di telinga sang jin. Makhluk buas itu semakin menunduk, menggetarkan lantai dengan erangannya, tak berani menatap mata sang pewaris ilmu putih. Banyu mendengus pelan, menoleh ke arah Ibu Retno yang sedang berusaha merangkak menjauh dengan napas tersengal. "Inilah harga dari keserakahan yang membutakan mata hati, Bu Retno," ucap Banyu. Suaranya sengaja ia keraskan agar memecah keheningan ruangan dan terdengar jelas oleh Ratna yang masih bersembunyi. Selama 20 tahun, Ibu menukar ketenangan jiwa para penghuni kos ini demi tumpukan harta duniawi. Ibu jadikan kamar nomor 4 sebagai sarang dan saluran energi kotor makhluk ini, membuat siapa saja yang tinggal di dekatnya sakit-sakitan, kehilangan akal, hingga meregang nyawa secara perlahan sebagai tumbal gaib. Mendengar penuturan Banyu, mata Ratna terbelalak lebar. Jantungnya bergemuruh hebat mencerna kenyataan gila yang baru saja dilontarkan. Undangan makan malam yang tiba-tiba, sikap manis yang berlebihan, dan teh pekat yang mendadak meledak di tangannya berkat kain pemberian Banyu. Semuanya seketika merangkai sebuah kesimpulan yang luar biasa mengerikan. Ibu Retno berniat menumbalkannya. Ratna menutup mulutnya erat-erat untuk menahan jeritan, air matanya tumpah menyadari betapa kejamnya wanita yang selama ini ia hormati layaknya ibu sendiri. Sementara itu, Ibu Retno hanya bisa terbatuk mengeluarkan cairan kental kehitaman. Tolong ampuni saya, Nak Banyu. Saya hilaf. Harta saya, ambil semua tanah dan kos-kosan ini, tapi biarkan saya hidup." Rintih janda serakah itu dengan suara serak yang menyayat hati. Tangannya yang kini sekurus ranting bergetar memohon belas kasihan. Harta yang selama ini ia agungkan kini tak lebih dari sekadar debu yang tak mampu membeli satu tarikan napas pun untuk mengembalikan masa mudanya. Harta dari hasil bersekutu dengan iblis tak akan pernah bisa membeli ampunan dari Sang Pencipta, Bu. Karma selalu menemukan jalannya sendiri, jawab Banyu tegas, tanpa sedikit pun tergiur. Pemuda itu kembali memusatkan perhatiannya pada jin penglaris di bawah kakinya. Banyu merogoh saku kemejanya, mengeluarkan segenggam garam kasar yang telah dibacakan asma pelebur sukma dari para leluhurnya. "Dan kau, entitas kotor. Tugasmu merusak dunia manusia sudah berakhir malam ini." Tanpa ragu, Banyu menaburkan garam suci tersebut tepat ke atas wujud bayangan hitam itu. Seketika, jeritan melengking yang memekakan telinga batin kembali pecah. Tubuh raksasa berbulu ijuk itu mengejang hebat, terbakar oleh energi murni dari garam asmak yang menembus hingga ke inti sukmanya. Asap tebal berbau belerang mengepul memenuhi ruangan, menyusutkan wujud sang jin hingga akhirnya meledak menjadi serpihan debu abu-abu yang lenyap tertiup angin malam tanpa sisa. Rantai perjanjian gaib antara Ibu Retno dan jin penglarisnya hancur lebur secara mutlak malam itu juga. Namun, Banyu tidak lantas tersenyum lega apalagi menyimpan tongkatnya. Alih-alih mereda, raut wajah pemuda itu justru semakin menegang. Mata elangnya menatap lurus menembus dinding rumah utama, mengarah tepat ke dasar tanah tempat bangunan Gria Kemuning ini didirikan. "Mbak Ratna, keluarlah. Bahaya dari wanita ini sudah selesai," ucap Banyu tanpa menoleh. Ratna merangkak keluar dari kolong meja dengan kaki lemas, menatap Banyu dengan pandangan penuh rasa syukur bercampur ketakutan yang belum reda. "Tapi tugas saya di sini sama sekali belum selesai," lanjut Banyu dengan nada yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Jin penglaris ini hanyalah parasit yang menumpang pada kebusukan yang jauh lebih tua. Ada alasan kuat mengapa Ibu Retno bisa memanggil entitas sekuat jin itu bersarang dengan nyaman di sini. Tanah ini, kampung Karangrejo ini, berdiri di atas sebuah pusaran kutukan hitam peninggalan masa lalu yang menolak untuk mati. Kematian jin ini baru saja membuka segel utama yang selama ini menutupinya. Banyu mencengkeram tongkat bambu kuningnya erat-erat, bersiap menyongsong badai kegelapan sejati yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya di dasar bumi. "Mbak Ratna, segeralah kembali ke kamar. Kemasi barang-barang pentingmu dan segera tinggalkan kos ini malam ini juga. Carilah tempat yang terang dan ramai.
Selama kain asma itu ada di sakumu, tidak akan ada satupun entitas gaib yang berani menghalangimu keluar dari gerbang. Titah Banyu dengan nada yang sangat tegas, tak menyisakan ruang untuk perdebatan. Ratna yang masih terguncang hebat hanya bisa mengangguk cepat. Sambil terisak, gadis itu bangkit dan berlari tertatih-tatih meninggalkan ruang makan yang kini terasa seperti kuburan massal tersebut. Tak sudi lagi menoleh ke arah Ibu Retno yang masih merintih sekarat di atas lantai marmer. Harta dan kesombongan janda itu telah luluh lantak, meninggalkannya sebagai cangkang kosong yang menunggu ajal menjemput dari sisa-sisa karma yang menggerogoti tubuh rentanya. Sepeninggal Ratna, Banyu tidak beranjak dari tempatnya berdiri. Mata batinnya yang setajam melangkini menangkap sebuah anomali luar biasa mengerikan yang berdenyut jauh di bawah telapak kakinya. Hancurnya jin penglaris Ibu Retno ternyata memicu sebuah reaksi berantai di alam astral. Tanah di bawah Gria Kemuning, dan bahkan meluas hingga ke seluruh penjuru kampung Karangrejo, mulai bergetar pelan. Dari sela-sela retakan lantai marmer rumah utama, menguar kepulan uap hitam pekat yang baunya jutaan kali lipat lebih busuk dari bangkai jin sebelumnya. Ini bukanlah sekadar penunggu biasa. Ini adalah Sengkolo Bumi, sebuah kutukan hitam purba peninggalan masa lalu yang sengaja ditanam oleh penganut ilmu sesat berabad-abad silam untuk menumbalkan satu desa. Jin peliharaan Ibu Retno selama ini tanpa sadar bertindak sebagai tutup botol dari pusaran energi laknat tersebut. Dan kini, karena sang tutup telah hancur lebur, ribuan roh penasaran dan energi kutukan yang tertidur lelap di dasar tanah Karangrejo mulai bangkit, bersiap menelan nyawa seluruh warga kampung sebelum fajar menyingsing. Namun, bangkitnya kutukan purba ini memancarkan sinyal mara bahaya yang sangat kuat di dimensi para praktisi ilmu hitam. Ratusan kilometer dari Karangrejo, hancurnya santet Ki Wulung dan meledaknya energi murni Banyu telah mengusik ketenangan para dedengkot ilmu hitam di wilayah tersebut. Mereka sadar, ada sosok suci yang sedang berusaha memutus rantai kutukan keramat yang selama ini menjadi sumber tenaga sihir mereka. Malam itu juga, seolah dikerahkan oleh panggilan iblis itu sendiri, 3 sosok manusia setengah siluman menembus batas desa. Mereka adalah dukun-dukun santet terkuat dari luar daerah, penguasa pesisir selatan, raja telulereng gunung berapi, dan pawang roh dari hutan larangan. Ketiganya tiba di depan gerbang Gria Kemuning tanpa suara langkah kaki, jubah hitam mereka berkibar di hempas angin malam yang mendadak menderu kencang. Kehadiran mereka membawa hawa kematian yang begitu pekat, membuat pepohonan di sekitar kos mendadak layu dan mati seketika. Jadi, ini bocah ingusan yang berani menghancurkan tatanan gaib tanah ini. Suara serak membelah keheningan, berasal dari Kisuro, dukun tertua yang separuh wajahnya tertutup tato Raja Iblis. Ia menatap nyalang ke arah pintu rumah utama yang hancur berantakan. Kesombonganmu akan dibayar dengan siksaan abadi di neraka kami, anak muda, teriaknya pongah. Ketiga dukun sakti itu serentak merentangkan tangan mereka. Langit malam di atas kampung Karangrejo mendadak berubah menjadi merah darah. Ribuan paku berkarat, beling beracun, dan ratusan wujud banaspati berwajah tengkorak muncul mengambang di udara, mengepung Gria Kemuning dari segala penjuru. Serangan gabungan dari 3 dukun terkuat ini konon mampu menghapus keberadaan 1 batalion tentara dalam kedipan mata. Mereka berniat meratakan tempat itu dengan tanah. Di dalam rumah, Banyu hanya memejamkan mata sejenak, menghela napas panjang yang syarat akan kedamaian mutlak. Gelap tidak akan pernah bisa mengalahkan cahaya, gumamnya pelan. Dengan langkah yang tenang dan tanpa sedikit pun keraguan, pemuda itu berjalan keluar rumah, menyongsong kepungan maut dari para dukun sakti tersebut. Ia melangkah hingga ke tepat di tengah-tengah halaman Gria Kemuning. Di sanalah, titik pusat dari pusaran kutukan purba itu berada. Alih-alih memasang kuda-kuda bertarung untuk menangkis serangan para dukun, Banyu justru melakukan hal yang di luar nalar. Ia menancapkan tongkat bambu kuningnya kuat-kuat ke tengah tanah halaman, lalu duduk bersila di sampingnya, melipat kedua tangannya di atas pangkuan. Matanya terpejam rapat. Banyu sama sekali tidak mempedulikan ketiga dukun sakti yang sedang bersiap melepaskan ribuan telu mematikan ke arahnya. Pada detik itulah, sang pewaris ilmu putih memulai ritual utamanya. Sebuah ritual sakral pembersihan satu desa penuh yang akan membuat sejarah kelam Karangrejo musnah tak bersisa, dan memaksa kesombongan para praktisi ilmu hitam tersungkur mencium debu di bawah kakinya. Di bawah langit malam Karangrejo yang mendadak memerah laksana lautan darah, ketiga dukun sakti dari luar daerah itu tertawa meremehkan. Melihat Banyu yang hanya duduk bersila memejamkan mata di tengah halaman Gria Kemuning tanpa memasang kuda-kuda perlindungan apapun, Kisuro, sang pemimpin berwajah penuh tato Raja Iblis, mengangkat tongkat kayu hitamnya tinggi-tinggi. Mati kau, cacing tanah. Rasakan kutukan gabungan dari 3 penjuru neraka. Raungnya dengan suara parau yang menggetarkan kaca-kaca jendela rumah di sekitarnya. Serentak, ketiga dukun itu menghentakkan kaki mereka ke tanah. Ribuan paku berkarat, pecahan silet bermandi darah,
dan ratusan bola api banaspati berwajah tengkorak yang melayang di udara langsung melesat turun bak hujan meteor. Serangan ilmu hitam level tertinggi yang sanggup meratakan satu batalion tentara itu menukik tajam, mengincar satu titik mematikan tubuh Banyu yang tak bergeming di tengah halaman. Angin menderu kencang membawa bau anyir bangkai yang luar biasa pekat, seolah kematian itu sendiri sedang berpesta pora malam itu. Namun, hanya dalam hitungan sepersekian detik sebelum hujan santet laknat itu menyentuh sehelai pun rambut Banyu, bibir sang pemuda perlahan terbuka. Ia membisikkan satu kalimat Asmaul Husna pembuka takbir dengan nada yang sangat lirih, sangat tenang, seolah sedang menidurkan seorang bayi. Akan tetapi, di alam astral, bisikan lirih itu jatuh layaknya godam raksasa yang menghantam lempengan besi. Diziingdeng. Suara dengingan bernada tinggi membelah dimensi gaib. Tongkat bambu kuning yang ditancapkan Banyu di sampingnya mendadak bergetar hebat, lalu meledakkan pilar cahaya berwarna putih keemasan yang membumbung lurus menembus awan merah darah di langit. Pilar cahaya itu kemudian memecah dan melengkung turun, membentuk sebuah kubah energi raksasa yang tidak hanya menutupi Gria Kemuning, tetapi terus meluas dengan kecepatan kilat menyelimuti seluruh area kampung Karangrejo. Saat hujan santet ribuan paku dan banaspati itu menghantam permukaan kubah cahaya emas tersebut, tidak ada ledakan yang terjadi. Tidak ada benturan dahsyat. Yang ada hanyalah proses pemurnian instan yang sangat mengerikan bagi para penganut ilmu hitam. Ribuan benda santet mematikan itu seketika hangus menjadi debu abu-abu halus yang tersapu angin sebelum bisa menembus perisai. Bola-bola api berwajah tengkorak menjerit histeris saat energi suci itu membakar wujud mereka hingga sirna tak bersisa. Serangan pamungkas dari 3 dukun terkuat itu menguap begitu saja bak tetesan air kotor yang jatuh ke atas lempengan baja membara. Belum sempat Kisuro dan kedua rekannya mencerna kemustahilan yang terjadi di depan mata mereka, gelombang pantulan dari kubah cahaya itu menyapu ke arah mereka berdua bagai tsunami tak kasat mata. Saat energi putih itu menerjang tubuh ketiga dukun tersebut, mereka seketika menjerit sejadi-jadinya. Tato-tato Raja Iblis di sekujur tubuh mereka melepuh dan mengeluarkan asap hangus, seolah disetrika dengan besi panas. Ribuan jin kafir dan hodam pelindung yang selama puluhan tahun bersemayam di dalam darah daging mereka melolong ketakutan, meronta-ronta keluar dari tubuh tuannya dan lari terbirit-birit mencari tempat bersembunyi. Namun cahaya suci Banyu tidak menyisakan sedikit pun ruang gelap. Roh-roh jahat itu hangus terbakar di udara sebelum sempat kabur. Dalam kondisi tubuh yang mengejang hebat dan memuntahkan darah hitam pekat berbongkahan belatung, Kisuro memaksa matanya untuk tetap terbuka menatap ke arah Banyu. Di saat itulah, sisa-sisa mata batin sang dukun tua menangkap sebuah pemandangan yang membuat jantungnya nyaris berhenti berdetak karena teror absolut. Banyu sama sekali tidak sedang beradu ilmu dengan mereka. Serangan balik yang menghancurkan ketiga dukun sakti itu hanyalah ria kecil, sebuah cipratan tak sengaja dari kekuatan utama Banyu. Sang pemuda sebenarnya sedang memusatkan seluruh energinya ke bawah tanah. Dari dasar bumi Karangrejo, Kisuro melihat ribuan akar hitam pekat sebesar pohon beringin, wujud dari kutukan purba sengkolo bumi yang selama ini menumbalkan desa, sedang ditarik paksa keluar oleh cahaya emas Banyu. Akar-akar kutukan berusia ratusan tahun itu menjerit memekakan telinga astral, meronta-ronta saat energi suci Banyu memanggang dan memurnikan racun hitam mereka hingga kembali menjadi tanah yang bersih. Menyadari skala kekuatan entitas suci yang sedang mereka hadapi, kesombongan para dedengkot ilmu hitam itu hancur tanpa sisa. Mereka baru saja mencoba melemparkan kerikil ke arah matahari. Rasa angkuh berganti menjadi keputusasaan dan ketakutan yang mengakar ke ubun-ubun. Dengan tubuh kurus yang terus gemetar parah, tanpa sisa kesaktian sedikit pun di dalam tubuhnya, Kisuro dan kedua dukun terkuat itu jatuh ambruk. Lutut mereka menghantam tanah yang berdebu. Tiga tokoh mengerikan yang biasanya disembah dan ditakuti oleh para pejabat korup dan pengusaha serakah itu kini merangkak dengan susah payah, menyeret tubuh mereka mendekati batas halaman Gria Kemuning. Air mata bercampur darah mengalir deras dari mata mereka. Mereka menempelkan dahi mereka ke atas tanah, bertekuk lutut dan bersujud memohon ampun dengan suara parau yang menyedihkan. Ampun, ampun, Tuan. Kami buta. Kami tidak tahu siapa yang kami hadapi. Ampuni nyawa kami, Sang Khalifah. Cabut siksaan ini. Ratap mereka bersahut-sahutan, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan pemuda lusuh bersila yang tengah melakukan tugas mulianya membersihkan seluruh dosa Karangrejo dari kutukan masa lalu. Suara ratapan keputusasaan dari tiga dukun sakti yang menggema membelah malam itu sama sekali tidak menggoyahkan konsentrasi Banyu. Pemuda itu tetap duduk mematung dengan mata terpejam, tenggelam dalam pusaran zikir yang menghubungkan jiwanya dengan energi murni penciptaan. Di dimensi astral, pertempuran puncak perlahan menemui akhirnya. Akar-akar hitam raksasa dari sengkolo bumi yang meronta di bawah tanah Karangrejo kini sepenuhnya terjerat dan hangus oleh sulur-sulur cahaya keemasan yang memancar dari tongkat bambunya.
suara gemuruh pelan terdengar dari dalam perut bumi, bukan gempa yang menghancurkan, melainkan resonansi dari sebuah pemurnian agung. Perlahan tapi pasti, racun kutukan purba yang telah ratusan tahun mendiami desa itu menguap. Darah dan nanah gaib yang selama ini menyuburkan kesialan, penyakit, dan hawa nafsu serakah para penduduk desa, terbakar menjadi abu putih suci yang kemudian melebur, membasuh lapisan spiritual tanah Karangrejo dan mengubah energi kematian menjadi fondasi kehidupan yang baru. Tepat ketika ayam jantan pertama berkokok di ufuk timur, menyambut semburat fajar yang memecah pekatnya malam, Banyu membuka kedua matanya. Bersamaan dengan itu, kubah cahaya emas raksasa yang menyelimuti seluruh desa meledak menjadi ribuan partikel cahaya yang berjatuhan layaknya gerimis bintang, lalu memudar lembut saat menyentuh tanah. Langit yang semula semerah darah kini kembali biru cerah, bersih tanpa sisa awan kelabu sedikit pun. Udara yang sebelumnya pekat oleh bau amis bangkai dan kemenyan, seketika tergantikan oleh semilir angin pagi yang membawa aroma embun dan wangi bunga melati yang sangat menenangkan jiwa. Ritual sapu jagat ruat bumi telah paripurna. Kutukan masa lalu itu telah musnah tak bersisa. Banyu perlahan bangkit dari duduknya, mencabut tongkat bambu kuningnya dari tanah. Ia menoleh menatap ketiga dukun sakti yang kini terkapar lemas tak berdaya di luar pagar Gria Kemuning. Kisuro dan kedua rekannya tampak seperti mayat hidup. Ratusan tato raja iblis di tubuh mereka telah luntur sepenuhnya, meninggalkan kulit keriput yang penuh bekas luka melepuh. "Nyawa kalian tidak pantas diambil oleh tanganku," ucap Banyu tenang. Langkahnya tidak mendekat, namun suaranya terdengar jelas di relung batin ketiga kakek renta tersebut. "Namun, seluruh ilmu hitam, hodam, dan jin kafir yang kalian agungkan telah dikembalikan ke asalnya dan musnah. Mulai detik ini, kalian hanyalah manusia biasa yang rentan. Gunakan sisa umur kalian yang tak seberapa ini untuk bertobat, sebelum pengadilan yang sesungguhnya menjemput." Tanpa bisa membalas sepatah kata pun, ketiga mantan penguasa ilmu hitam itu hanya bisa menangis terseduh-seduh, meratapi hilangnya kesaktian mereka. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka saling memapah, berjalan tertatih-tatih meninggalkan desa itu dengan rasa hina dan kehancuran total. Mereka tahu persis, tanpa ilmu pelindung, musuh-musuh masa lalu yang pernah mereka zalimi pasti akan segera memburu mereka. Itulah karma mutlak yang harus mereka tebus. Seiring naiknya matahari, kehidupan di Gria Kemuning mulai terbangun. Pagi itu terasa sangat berbeda. Anak-anak kos yang biasanya bangun dengan tubuh pegal dan pikiran suntuk, kini melangkah keluar kamar dengan wajah bugar dan senyum mengembang. Beban tak kasat mata yang selama ini mengisap energi mereka telah lenyap. Keributan baru pecah ketika beberapa penghuni menemukan pintu rumah utama hancur berantakan. Di dalam sana, di atas lantai marmer yang dingin, mereka menemukan Ibu Retno meringkuk memeluk lututnya. Janda parubaya yang dulu selalu tampil angkuh dengan balutan bara mewah itu kini tak lebih dari seorang nenek renta yang kehilangan akal sehat. Tatapannya kosong, mulutnya terus menggumamkan kata-kata racauan tentang bayangan hitam raksasa, tumbal yang lepas, dan harta karun yang berubah menjadi debu. Perhiasan emas yang menempel di tubuhnya entah mengapa telah menghitam kusam seperti besi berkarat. Warga segera memanggil pihak berwenang dan ambulans, membawa Ibu Retno ke rumah sakit jiwa. Kerajaan bisnis yang dibangunnya di atas penderitaan darah orang lain runtuh sepenuhnya dalam satu malam yang panjang. Menjelang siang, Ratna memberanikan diri kembali ke Gria Kemuning setelah mengungsi di teras masjid terdekat semalaman. Saku jaketnya masih menggenggam erat kain asma kurung pemberian Banyu. Dengan langkah ragu namun didorong rasa syukur yang luar biasa besar, gadis itu berjalan menyusuri lorong lantai 1, berniat berterima kasih kepada pemuda misterius tersebut. Namun, ketika ia tiba di depan kamar nomor 4, pintu kayu itu terbuka separuh. Ratna mengintip ke dalam, dan mendapati kamar itu telah kosong melompong. Tidak ada tas rotan usang, tidak ada tikar pandan, tidak ada jejak apapun. Satu-satunya hal yang tersisa hanyalah secari kertas kecil yang terlipat rapi di atas lantai, menindih uang sisa sewa kamarnya. Ratna membuka lipatan kertas itu dengan tangan gemetar. Di sana, tertulis pesan singkat dengan goresan tinta yang rapi, "Teruslah berbuat baik dan jadilah penerang, Mbak Ratna. Tanah ini sudah kembali suci. Belajarlah dengan rajin, masa depanmu masih sangat panjang." Air mata haru menetes membasahi pipi Ratna. Ia mendekapkan kertas itu ke dadanya, tersenyum lega menatap langit-langit kamar yang tak lagi memancarkan hawa suram. Di luar sana, di tengah keramaian kota yang tak pernah tidur, angin siang berhembus lembut. Banyu, sang pewaris ilmu putih penunduk siluman, telah pergi tanpa pamit, memanggul tas rotannya dan melangkah menyusuri jalanan tanpa nama. Ia kembali mengembara, bersiap mencari dan menyapu bersih sudut-sudut gelap lain di Nusantara yang menanti untuk disucikan.
Legenda Kamar Kosong nomor 4 pun berakhir, bukan sebagai kisah horor penumbalan yang kelam, melainkan sebagai monumen peringatan tentang tegaknya keadilan gaib, hancurnya keserakahan, dan kehadiran sang pelindung tak kasat mata di tengah masyarakat Karangrejo. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah yang baru saja kalian dengar? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Nantikan juga kisah-kisah berikutnya hanya di channel Catatan Malam Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.